Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Wahyu Ramadhani, biasa dipanggil Wahyu dengan NIM C24012111038, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memberikan sedikit informasi bagaimana menggunakan aplikasi Mega 11 untuk mencari kekerabatan pohon filogenik basa nukleotid pada spesies yang ingin kita cari. Nah, untuk waktu yang berharga, kita langsung aja ke poin pembahasannya. Oke, di sini yang kita lakukan pertama adalah kita membuka Notepad, di mana fungsi Notepad ini adalah untuk mencatat informasi-informasi yang ingin kita cari, baik itu spesies maupun bahasa nukleotid. Nah, di sini untuk kelompok 9 kita kan di kasih untuk spesies target kita adalah Cyprinus carpio, dan total spesies yang kita cari di sini untuk melihat informasinya ya ini ada 4, mulai dari Cyprinus carpio sampai dengan Ospronemus gurami. Nah, yang harus kita lakukan pada step awal yakni adalah kita mencari basa nukleotid yang dimiliki oleh masing-masing spesies. Oke, mungkin di sini kita yang pertama itu adalah mencari Cyprinus carpio. Eh, Kita taruh di notepad yang baru, kita tulis dulu Cyprinus carpio, kemudian kita menggunakan web yang namanya NCBI. Nah, untuk web ini sendiri, step awalnya itu adalah kita mengganti untuk poin ini menjadi nukleotid. Nah, kita masukkan spesies yang ingin kita cari, kita tambahkan yakni CO1 sebagai prosedurnya. Nah, setelah kita eh, mendapatkan tampilan seperti ini, kita pilih yang paling atas, teman-teman. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kan datanya udah ada semuanya ya, mulai dari geng bank sampai dengan originnya. Nah, untuk namanya kita copy, berhubung tadi udah kita copy, langsung kita ke genbanknya kita copy. Misal di sini kan udah ada genbank, berarti kita copy genbanknya. Kita masukkan ke notepad yang ada. Oke, setelah itu yang kita copy saja adalah origin yang dimiliki oleh Cyprinus carpio. Nah, kita copy, kita masukkan ke notepad. Nah, untuk proses seperti ini itu berlaku pada 4 spesies yang ingin kita cari atau target spesies kita. Berhubung di sini saya sebelumnya sudah mencari hanya yang milik Ospronemus guraminya belum, jadi kita cari yang Ospronemus gurami. Untuk prosedur yang di NCBI-nya sama, tinggal kita masukkan aja gurami. Nah, kita pilih yang paling atas. Oke. Nah, kita copy genbank milik si gurami. Kita taruh di sini, di sampingnya. Kemudian kita copy juga origin yang dimiliki sama gurami. Oke. Nah, setelah semua data kita dapatkan, kita catat di Notepad, mulai dari genbank sampai dengan origin atau basa nukleotid yang dimiliki masing-masing spesies. Lanjut kita mengoperasionalkan yang namanya aplikasi Mega 11. Oke, untuk step awalnya adalah kita masuk ke file, kita edit a text file, kita masukkan yang pertama yakni adalah basa nukleotid milik dari Cyprinus carpio. Kita copy, kita taruh. Kemudian formatnya kita lakukan atau kita buat seperti ini. Tampilan yang pertama adalah kita remove space-nya dulu. Kita Ctrl A lagi, kita kemudian membuat eh, teksnya menjadi miring, kita merge. Nah, setelah ini kita Ctrl All, kita copy, kita masuk ke Align, kemudian kita edit a bold alignment, kita pencet yang create a new alignment, kita tunggu, kita pilih yang DNA, kemudian kita masukkan di kolom ini,
Nah, untuk sequence kita ubah menjadi nama spesiesnya beserta dengan genbank yang dimiliki. Nah, ini kan sequence satu itu kita rubah menjadi Sprinus Carpio. Sorry, teman-teman, belum ke copy. Kita ubah menjadi Sprinus Carpio, kita enter. Nah, kita lakukan pada keempat spesies yang ingin kita cari. Nah, setelah kita memasukkan semua data di sini, lanjut kita ke step berikutnya. Ya, teman-teman, ini cukup eh, memang harus manual teman-teman karena ya mungkin keterbatasan saya untuk mengetahui shortcut-shortcut yang ada. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita kontrol all, kemudian kita masuk ke alignment, kita pilih yang atas sendiri yang align by Clustalui, kita oke. Nah, setelah ini kan tampilannya berubah teman-teman. Sekarang kita melihat ada strip-strip di sini. Yang harus kita lakukan adalah kita menghapus strip yang ada di sini, mulai dari atas sampai bawah. Pokoknya jangan sampai yang strip itu kedeteksi ya teman-teman. Nah, cara menghapusnya tinggal kita pencet delete. Nah, yep, yep, yes, oke, oke. Wah, ini mengganggu banget teman-teman. Kita oke. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat ya bagaimana jarak kekerabatannya. Jadi cara membacanya setahu saya adalah kita lihat dari bagian ini dulu, dari Cyprinus Carpio dengan Cyprinus rubrophiscus, dia itu memiliki kerabatan yang cukup dekat. Karena melihat dari bagannya seperti ini, dia itu tergolong cukup dekat dalam satu eh, genus, yakni Cyprinus. Nah, untuk Barbonimus gononiatus ini dia cukup jauh, tapi masih dalam gimana ya, satu genus juga, tapi dia jauh dari Cyprinus carpio, cukup jauh. Nah, sedangkan yang Aspronemus ini, yang milik gurami ini, dia itu satu genus, tapi untuk kekerabatannya lumayan jauh ketimbang Barbonimus ataupun Rubrophiscus, karena melihat di sini grafiknya, sorry, ya. Nah, untuk pohon filogenik udah kita dapatkan teman-teman. Lanjut kita untuk melihat jarak kekerabatannya. Jadi kita itu masuk ke distance, kita masuk ke complete ini compute pairwise ini, kita yes aja, kita oke. Nah, ini adalah apa ya namanya? Jaraknya gitu. Seperti Siberius Scarpio dengan Siberinus rubus itu 0,0492. Jadi kalau semakin besar untuk jarak di sini berarti semakin jauh untuk kekerabatannya. Karena ini kan 0,0, 0,1 sama 0,02 gitu. Nah, ini selesai. Lanjut kita untuk melihat komposisi basah. Ini kan. Oke, kita oke aja. Nah, kalau misal tadi itu nggak keluar TA-nya, wah, sorry teman-teman. Nah, di sini, jadi ini adalah komposisi bahasanya, di mana terlihat di sini nilai-nilainya kayak timin, sitosin, adenin, guanin. Nah, untuk rata-ratanya ini ada yang 27,7, 28,2 seperti itu. Nah, mungkin dari tentang menggunakan aplikasi Mega 11 dalam mencari kekerabatan pohon filogenik dan juga komposisi basa nukleotid yang dimiliki oleh spesies pada Cyprinus carpio. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.